Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan rezekinya dilancarkan dan kesehariannya selalu dimudahkan. Sore ini saya kedatangan Beat Sporty. Sesuai keluhan dari pemiliknya, motor ini saat mau dipakai kerja, motor ini tiba-tiba langsung brebet atau buntu-buntu sesuai keluhan dari pemiliknya. Dan sudah masuk ke bengkel saya, dan keluhan pemiliknya juga elektrik statirnya sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun elektrik statirnya ini mati total. Motor ini aktivitasnya pemiliknya Maxim. Jadi ketika teman-teman Maxim mengenal motor ini berada di bengkel saya dalam keadaan motor ini brebet atau buntu-buntu sesuai keluhan dari pemiliknya. Dan saya akan membuat video ini atau membuat tutorial cara mengatasi permasalahan motor ini brebet, dan di bagian elektrik statirnya ini akan kita hidupkan. Tapi video ini saya buat akan saya pisahkan antara mengatasi motor brebet dan mengatasi permasalahan di elektrik statirnya yang mati total. Lanjut saja. Saya akan membuat tutorial cara mengatasi permasalahan di awal motor ini brebet, bagaimana cara mengatasinya dan cara pengecekan ketika motor teman-teman yang brebet. Video saya, jika teman-teman menganggap ini sangat bermanfaat, saya mohon tekan like-nya dan subscribe-nya. Jika konten-konten ini yang sangat bermanfaat bagi teman-teman, silakan share ke sosial media kalian. Jika ada juga pertanyaan tentang seputaran motor teman-teman, bisa lempar ke kolom komentar. Lanjut saja, saya akan menghidupkan ini motor dengan cara mengengkolnya karena elektrik statirnya dalam keadaan mati total, sudah hampir 3 tahun. Lanjut saja, coba kita hidupkan terlebih dahulu karena saya membuat video ini tersendiri. Anggota saya juga belum masuk, dan coba akan kita hidupkan terlebih dahulu dengan cara mengengkolnya. Baiklah, sebelum kita mengengkolnya, kita perhatikan dari lampu indikatornya terlebih dahulu apakah ada kode kerusakan yang ditimbulkan motor ini brebet. Berapa detik belum ada kode kerusakan di lampu indikatornya, dan coba kita hidupkan dengan cara kita mengengkol. Kita engkol dulu ya teman-teman. Langsam dari motor ini masih normal. Perhatikan tuas gas. Motor ini terasa terkadang normal dan terkadang juga brebet. Sama video-video yang sudah pernah saya upload beberapa hari ini, dengan keadaan motor terkadang normal dan terkadang juga brebet. Dan dalam keadaan stasioner dalam keadaan normal. Terlebih dahulu untuk pengecekan awal, sebelum biasanya saya pengecekan awal di bagian tekanan dari rotak atau full pumpnya yang ada di tangki. Untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu. Kemudian terbuka seperti ini. Biasa video sebelumnya saya menyarankan kepada teman-teman ketika membuka dari klemnya ini jangan dicungkil seperti ini. Ditekan seperti ini bagian tengahnya. Kemudian didorong ya teman-teman. Sangat susah sekali karena saya melakukannya sendiri.
ditekan tengahnya. Coba kita buka terlebih dulu. Ditekan seperti ini tengahnya, kemudian didorong seperti ini. Kemudian akan kita ukur menggunakan tekanan full pump seperti ini. Perhatikan tekanan normalnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan di video saya. Tekanan normalnya berada di 40 sampai 42 PSI ketika tekanan normal dari standar dari beat ini. Dan ketika tekanannya berada di tekanan 20 atau 10, berarti bertanda rotaknya ini dalam keadaan bermasalah. Lanjut saja, saya akan membuat atau pengecekan di bagian tekanan full pumpnya ini. Jadi sudah terpasang seperti ini. Kemudian kita kunci kontak on. Perhatikan. Kita perhatikan lebih jelas. Perhatikan lebih jelas, kunci kontak on. Tekanannya berada di 20. Untuk memastikan lebih jelas lagi, dan coba kita hidupkan. Coba kita hidupkan. Perhatikan, tekanannya hanya berada di 20 PSI. Bertanda rotak atau dari full pumpnya ini yang sudah melemah. Dan suara kring-kring di bagian bak CVT-nya juga ya teman-teman. Perhatikan dan dengarkan suara kring-kring di bak CVT-nya. Baiklah, saya akan menginformasikan lagi kepada pemiliknya dari rotaknya ini yang sudah melemah. Jika ada pertanyaan apa yang diakibatkan dari full pump atau rotaknya ini yang melemah dan bagaimana sarannya, saya sarankan ketika motor teman-teman tidak seperti ini, saya sarankan dari bahan bakarnya harus selalu banyak, jangan selalu mendekati di indikator yang merah. Dan seperti ini, indikator bensinnya sudah berkedip-kedip. Ini kebiasaan motor ini, selalu bensin sedikit. Jika bensin selalu sedikit, maka mengakibatkan dari full pump atau rotaknya yang melemah, karena bahan bakar yang mau disuplai, yang mau dipompa selalu sedikit, maka mengakibatkan dari full pump atau rotaknya itu yang melemah. Lanjut saja, saya akan mengganti di bagian full pump atau rotaknya ini, karena sudah terdapat di bagian full pump atau rotaknya ini yang melemah. Jika motor ini saya mau akali, takutnya motor ini aktivitasnya setiap hari, karena aktivitas pemiliknya motor ini adalah Maxim. Takutnya ketika mengantar penumpang, motor ini tiba-tiba brebet, itu jadi permasalahan dari konsumennya nanti. Dan lanjut saja, saya akan mengganti di bagian rotaknya dan akan saya bersihkan di bagian throttle bodinya. Di bagian throttle bodinya saya akan bersihkan, dan pengecekan di bagian saringan full pump akan saya bersihkan. Lanjut saja, untuk mempercepat waktu, saya akan membeli di bagian rotaknya dan menggantinya dan membersihkan di bagian throttle body yang ada di dalam ini, dan akan saya bersihkan di bagian saring udaranya agar aktivitas motor ini bisa lancar ketika beraktivitas mengambil penumpang atau Maxim. Lanjut saja. Baiklah, sambil menunggu untuk mengganti dari rotaknya pun atau full pumpnya pun saya sudah membukanya. Sebelum saya memasang yang baru, saya akan membersihkan di bagian throttle body. Ketika ada teman-teman belum mengetahui apa itu throttle body itu yang ini.
di motor karbu adalah karburator. Tapi yang sudah menggunakan injeksi seperti ini dinamakan dari throttle body, dan di bagian ini pun dari injektor. Lanjut saja, saya akan membuka di bagian dari TB-nya atau throttle body-nya untuk membersihkan. Saya membersihkan menggunakan cairan karburator cleaner. Seperti ini, masih tersegel, dan saya akan menginformasikan kepada pemiliknya agar cairan ini dibeli, karena cairan ini akan membersihkan di bagian kerak-kerak yang ada di bagian throttle bodinya ini. Lanjut saja, saya akan pembongkaran di bagian throttle bodinya. Kemudian setelah terbuka seperti ini, sebelum kita membersihkan menggunakan karburator cleaner, terlebih dahulu di bagian kedua sensor ini harus kita buka, agar ketika kita membersihkan menggunakan cairan ini, kedua sensor ini tidak error. Seperti itu ya teman-teman. Ketika kita membersihkan dari sensor dari TB atau throttle body-nya, pastikan dari kedua sensor ini harus terbuka dulu. Kunci ini sudah tidak pas ya teman-teman. Drat dari bautnya ini sudah dol semua, sudah haus. Coba kita memotong pakai gurinda agar dari kedua sensor ini bisa terbuka. Jadi sudah saya bikin seperti ini ya teman-teman. Saya bikinkan semacam menggunakan obeng plat. Dan kita buka. Karena kita mau membersihkan dari TB atau throttle bodinya ini agar kedua sensor ini tidak error terkena cairan dari karburator cleanernya. Karena cairan untuk sensornya ini tersendiri, tidak sama dengan cairan untuk membersih karburator cleaner. Masih dua. Hah? Juga. Kemudian membersihkan seal yang di bagian ini terlebih dahulu dibuka. Kemudian dari setelan anginnya pun kita buka seperti ini. Semua kita bersihkan. Perhatikan, sudah bersih.
Perhatikan kotorannya, sangat hitam sekali. Kemudian kita menunggu kering terlebih dahulu dan kemudian kita pasang kembali. Sebelum kita menunggu dari TB-nya yang kering, kita memasang di bagian full pumpnya yang sudah saya beli dengan yang baru. Ini rotak yang sudah saya beli menggunakan yang asli. Kemudian kita buka terlebih dahulu. Jadi terbuka seperti ini. Kita mengganti di bagian rotak dari Beat Sporty Ini ada aturan positif dan negatifnya. Perhatikan positif dan negatif. Kemudian di bagian seal ini ada ya teman-teman, bagian seal ini. Kemudian sebelum kita memasang yang baru, kita bersihkan menggunakan karburator cleaner terlebih dahulu. Jadi jika ada pertanyaan dan saran, silakan dilempar ke kolom komentar. Perhatikan lebih jelas susunan dari kabel rotaknya. Perhatikan lebih jelas. Kemudian pastikan klemnya semua yang ada di sini termasuk dengan rapat semua. Kemudian perhatikan lagi susunan kabelnya. Perhatikan susunan kabel agar tidak terbalik. Sudah terpasang begini, kemudian kita memasang ulang kembali dari TB atau throttle bodinya.
Perhatikan seal yang ada di sini ya teman-teman, jangan sampai tidak ada, agar tidak masuk air. Di bagian ini ada seal. Perhatikan pemasangan agar langsam dari motor teman-teman bisa stabil. Jadi sudah terpasang seperti ini. Kemudian coba kita pasang di bagian bodinya terlebih dahulu untuk mempercepat waktu. Kemudian sudah terpasang seperti ini. Kemudian kita kunci kontak on untuk membuang kotoran yang ada di saringan full pumpnya. Jangan langsung dimasukkan di bagian saringan full pumpnya, agar kotoran yang masuk dari rotak tadi tidak langsung masuk ke injektor. Terlebih dahulu kita kunci kontak on. Kita kunci kontak on. Untuk membuang di bagian dari kotoran yang ada di injektor ini, di full pump. Perhatikan. Setelah terbuang begitu, kemudian coba kita cek kembali tekanan dari rotaknya. Lebih jelas, perhatikan yang tadinya hanya mencapai 20 PSI, tapi setelah kita mengganti daerah rotaknya, tekanannya langsung naik di 42 PSI. Dan kemudian coba kita hidupkan terlebih dahulu. Hidup dengan normal ya teman-teman, karena suara angin ini berasal dari ini. Saya belum memasangnya, coba kita pasang terlebih dahulu. Kita bersihkan. Kemudian kita pasang setelan dari anginnya. Pasang, kita hidupkan kembali. Tekanan berjalan dengan normal.
Kita tutup anginnya lagi agar langsam dari motor ini bisa stabil. Jadi sampai di sini cara mengatasi permasalahan motor brebet. Tekanan hidup dengan normal. Coba kita tarik tuas gas, apakah ada brebet atau tidak. Langsung ini ya teman-teman. Jadi sampai di sini tutorial dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.